Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita senantiasa dan berupaya setiap saat untuk meningkatkan kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi hamba Allah yang mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Khotbah siang hari ini pokok bahasanya tabayyun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang-orang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenaran berita itu, agar kamu tidak menimpakan musibah kalau suatu kaum atas kecerobohanmu, ketidaktahuanmu, yang akhirnya kau menjadi menyesal dari perbuatanmu sendiri. Sehingga rahimakumullah, dalam konteks tabayun, kalau membuka kamus berarti penelitian, verifikasi, tahu benar jelasnya, meneliti dengan seksama sehingga jelas merah atau putih, hitam atau putih, benar atau salah, sahih apa tidak berita itu yang dibawa oleh orang-orang yang memberikan berita tersebut. Dalam konteks kekinian, tabayun ini merupakan hal yang harus kita lakukan, karena orang-orang memberikan berita fasik di sini sama dengan munafik sebetulnya. Innal munafiqin fasiqun. Orang munafik itu fasik, fasik itu munafik. Sering memberikan informasi-informasi, keterangan-keterangan, berita-berita yang justru merugikan kaum muslimin. Berita itu ada dua macam. Berita pertama, memberikan berita atau kabar tentang seseorang atau kelompok yang berbuat jahat, dia maksiat, dia mungkar, padahal dia tidak. Sebaliknya juga ada orang yang memberitakan baik sebuah golongan atau pribadi, soleh dia, tadiah, padahal dia tidak, kebalikannya. Itulah tempatnya tabayun. Kalimat watabayyanu itu perintah dalam bentuk amar. Artinya harus cek and recheck, cari tahu persis seperti apa. Karena setiap perbuatan atau informasi aktivis kita lakukan harus pakai pengetahuan. Ada ilmu tentang itu, paham betul baru kita lakukan. Kalau kita samar-samar, jangan dikembangkan dulu, kalau tergesa-gesa. Allah memberikan kepada kita peringatan juga, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kamu lakukan suatu perbuatan, aktivitas apa saja tanpa kamu tahu masalahnya, tanpa pengetahuan. Jadi Islam menjelaskan kepada kita seluruh aktivitas yang kita lakukan harus pakai pengetahuan. Jadi wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan berbuat tanpa pengetahuan tentang yang kamu lakukan itu. Nah, karena itulah konsep Islam itu al-ilmu qabla qawli wal amali. Semua pakai ilmu, pakai pemahaman sebelum kita lakukan apapun yang kita lakukan, yang kita perbuat, yang kita laksanakan. Karena itu pada masa Rasul sudah terjadi peristiwa-peristiwa yang terjadi, tuduhan kepada istri Nabi Aisyah berbuat mesum, tapi ternyata itu
tidak benar, maka turunlah ayat tentang tabayun itu untuk mempertegas bahwa itu berita bohong. Nah, kebohongan ini sering ada dalam kalangan kita, tidak pernah hilang. Berita bohong, berita tidak benar, berita palsu, tidak akurat, tidak sahih, selalu ada tiap hari. Nah, itulah guna kita memverifikasi, meneliti dengan benar berita tersebut. Karena itu akan merusak kehidupan kita. Dalam sebuah rumah tangga saja, kalau berita itu datang, apakah istri kita tertuduh, terfitnah, tapi kita percaya saja, maka rusak rumah tangga. Sebaliknya juga begitu. Seorang istri difitnah suaminya berbuat sesuatu yang menyimpang, tanpa ada check and recheck, tanpa tabayun, maka terjadilah ketidakharmonisan dan mengganggu keutuhan rumah tangga tersebut. Itu baru rumah tangga. Apalagi sebuah masyarakat besar, apalagi sebuah negara yang besar. Kalau muncul kebohongan-kebohongan, berita hoax atau hoax, itu sering terjadi. Bagaimana kita menghadapinya, mengantisipasinya dengan tabayun. Jangan cepat percaya, jangan cepat ikut ke hal itu, jangan cepat publikasikan, jangan tergesa menginformasikan ke orang lain. Karena itu terlarang dalam Islam. Yang penting harus pertama husnuzon dulu. Setiap perbuatan ada husnuzonnya dulu, baru kita teliti. Tidak boleh suson dulu, buruk sangka dulu. Dan itu terlarang dalam Islam. Seperti ayat katakan, ya alladzina amanu katsiran minaz zanni. Jangan berbuat zon kepada suatu kaum. Innamal zanni ismun. Zon itu atau buruk sangka itu bagian dari sebagian dosa. Itu diungkapkan. Nah, karena itulah kita mesti hati-hati. Jangan semua serba buruk sangka, serba zon. Awalnya harus berbaik sangka, sambil meneliti tentang hal itu, baru kita beritakan. Karena larangan-larangan semacam ini banyak di dalam Islam, dalam Quran dilarang kita untuk berbuat, menjaga stabilitas kehidupan kita, harmonisasi kehidupan kita. Disambung oleh Allah, wala tajassasu. Jangan kamu menjadi jasus, mencari-cari berita-berita yang tidak benar. Atau ba'dukum ba'dah, mempergunjing sebagian yang lain dengan yang lainnya. Itu dari dua. Jangan jadi jasus, jangan menggunjing atau menggibah. Karena itu akan merusak kehidupan kita. Karena mencari aib, kesalahan orang lain itu bagian dari dosa besar yang tidak terasa. Kita menceritakan berita tentang orang lain yang kita nggak tahu persis, itulah fungsi tabayun. Benar nggak sipulan seperti itu? Cari tahu sampai tahu betul. Jadi jasus itu berbahaya dalam Islam. Jasus itu kalau bahasa kita intel. Intel itu kerjanya cari keburukan, nggak pernah cari kebaikan. Ustadz yang benar, ya benar. Ustadz yang salah, ya salah. Tapi ada ustadz yang benar dicari salahnya. Itu intel namanya. Jasus. Wala tajassasu. Jangan jadi jasus mencari-cari berita yang buruk tentang orang yang soleh, orang yang benar, orang yang istiqomah, dicari berita-berita yang buruk sehingga dipublikasikan. Maka hukumnya kata Allah, ayuhibbu hadukum ulah mahih manafakarihtumu. Sama dengan makan bangkai mayat saudaramu yang sudah mati. Kebusukan, menjijikkan. Fakarihtumu, jauhi kata Allah. Karena menceritakan keburukan, menginformasikan keburukan orang lain tanpa dalil, tanpa sah, tanpa jelas gitu, itu bagian dari dosa besar yang terhingga masuk dalam konteks 70 dosa besar al-kabair. Karena itulah kita mesti hati-hati dengan perintah Allah di sini. Datang orang bawa berita, ya tabayun, dicek dulu kebenarannya. Nah, tanpa kita melihat kebenarannya, maka rusaklah kehidupan. Itulah yang terjadi di kalangan kita kaum muslimin. Terlalu mudah menerima. Di dalam HP saja berita itu banyak, langsung kita share sat. Berarti itu tidak benar, itu hoax. Karena orang bisa mempelintir berita, bisa mengganti foto orang, muka orang, berita disetting, diedit demikian rupa seakan benar adanya. Terlalu banyak di dalam kehidupan kita karena kecanggihan ilmu pengetahuan sekarang itu. Karena itu lewat komunikasi model HP ini misalnya, itu berbahaya. HP ini membuat dosa, membuat manfaat, tergantung yang memegangnya.
Pak Habibie dulu pernah mengatakan kemajuan sains teknologi itu waktu beliau menristek dulu bahaya, tergantung yang mengendalikan, yang memegang teknologi itu. Kalau benar dia pegangnya, dia beriman kuat, dia menggunakan untuk ibadah. Kalau rusak imannya, tidak kuat, dia menggunakan kemudian teknik itu untuk berbuat maksiat. Sama juga dengan komunikasi yang kita hari-hari kita pegang. Tergantung untuk apa alat komunikasi itu. Komunikasi menambah pengetahuan, memperdalam akidah, menyebarkan dakwah, atau kita menyebarkan kemaksiatan. Nah, itulah masalahnya. Karena itu perlu kita teliti, kita hati-hati, kita waspada, kita cek dengan baik, kita verifikasi sampai detail. Nah, itulah diajarkan oleh Islam semacam itu. Karena itulah untuk menjaga kehidupan, apalagi sama muslim, merusak, memfitnah, berita buruk sama muslim, sama mukmin sangat dilarang. Karena Nabi, kekuatan muslim itu kata Rasulullah, mukmin itu kekuatan persatuannya. Kita menggambarkan bahwa kita ini bertubuh yang satu. Jangan saling memfitnah, membuat berita buruk tanpa kita cek kebenarannya. Gambarannya sangat indah. Saya masuk berayat dari Abu Hurairah, hadis muttafaqun alaih, menggambarkan bagaimana mukmin itu dalam saling membackup, saling menginformasi, saling mencintai, saling menolong, saling memperhatikan. Kata Nabi, ibarat tubuh yang satu. Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'adufihim. Orang-orang beriman itu umpama dalam hal berkasih sayang, saling menolong, saling membela. Masalul jasadi. Di sini stressingnya. Masalul jasadi, atau redaksi lain kal wasyadil wahid. Bagaikan tubuh yang satu. Jadi mukmin itu kita ini kata Nabi, untuk menjaga kehidupan kita tetap utuh sama mukmin, tidak saling memfitnah, membuat kabar buruk dalam hal mencintai, ibarat tubuh yang satu. Masalul jasadi isastaka minhu udun tada'alahu sairul jasadi bisari wal humma. Bila mana salah satu bagian tubuh itu sakit, semuanya merasakan sakit, demam, panas, dan tidak bisa tidur. Hadis muttafaqun alaih. Itu gambaran kehidupan mukmin atau muslim itu. Karena itu untuk menghindari berita-berita buruk dengan tabayun itulah. Jangan cepat memfitnah saudara muslim. Memang dia begitu. Memang dia begitu. Tapi kita tahu alasan yang kuat untuk kita katakan dia seperti itu. Nah, karena itu jaga hubungan kita, jaga harmonisasi, jaga silaturahim, karena Nabi sudah memberikan penekanan bahwa kalian tuh kata Rasulullah ibarat tubuh yang satu. Tapi kita belum merasakan itu. Gampang memfitnah teman sendiri, gampang menjegal teman sendiri, gampang merusak karir teman sendiri, merusak nama baik teman sendiri, saudara muslim sendiri. Nabi mengatakan tubuh yang satu. Jangan saling mencubit, jangan saling menyusulkan darah, jangan fitnah, saling merendahkan, menzalimi, saling menghina, dan seterusnya. Jelas itu. Di hadis lain pun tentang itu, pakai kata muslim. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim yang lain. La yazlimuhu, la yaqiruhu, la yakzibuhu. Jangan dustai, jangan hina, jangan zalimi. Wa qulibul wa ikhwana. Hiduplah dalam hamba Allah, bersaudara. Begitulah sasarannya. Begitulah konsekuensinya iman kita kepada Allah untuk menjaga harmonisasi kehidupan kita. Jangan kita sudah ibadah, rajin kita sholat, kita amal-amal soleh yang kita kerjakan, tapi dalam rangka konteks ukhuwah sering saling memfitnah. Karena ukhuwah itulah yang memperkuat kekuatan muslim. Baca sejarah. Kekuatan dakwah Nabi terletak pada kekuatan ukhuwah sahabat. Karena Nabi dalam dakwanya dengan pasukannya tidak ada saling memfitnah, saling menjegal, tidak ada. Karena Nabi dinyatakan dalam Quran itu bagaimana dakwah Nabi ada pengikut, ada yang backup, ada pasukan, tidak sendiri. Nah, kita butuh dukungan dari kawan-kawan dalam rangka dakwah ilallah itu untuk menjaga stabilitas dakwah itu sendiri. Wanahazah kata Nabi dijelaskan, qul hazihi sabili. Ini jalan dakwahku yang lurus.
alillallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Aku dan pengikutku mengajak orang kepada Allah ala basiratin, dengan hujah, argumen yang sahih. Ada kata ana wa man ittaba'ani, aku dan pengikutku. Itu kekuatan Islam. Dakwah nggak sendiri, ustadz nggak boleh sendiri, ada pendukung, ada pendamping, ada yang backup, menanggung logistiknya, menanggung segala macam agar dakwahnya lancar. Itu dakwah Rasulullah SAW. Nah karena itu konsep tabayun ini kita masyarakatkan, kita budayakan agar tidak gampang menuduh, memfitnah, memecah belah dengan beritanya tidak sahih, tidak benar. Nah demikian, mudah-mudahan khutbah singkat ini bisa memberi motivasi kita untuk terus kita studi Islam, kita belajar dengan baik agar menemukan identitas kita sebagai muslim yang benar, tampil dengan karakter yang benar, akhlak yang benar, omongan yang benar, gerakan yang benar, aktivitas yang benar, berpihak kepada kebenaran, bukan kebatilan. Jangan antum tidak berpihak. Tidak boleh ada kata saya netral, tidak ada netral. Berpihak kepada al-haq, tinggalkan yang batil. Saya di tengah-tengah saja, enggak sana, enggak sini. Enggak ada konteks dalam Islam itu. Islam berpihak kepada al-haq. Kalau benar, berpihak. Kalau batil, tinggalkan. Begitu konsepnya. Masih ada kadang-kadang kita cari aman. Biar aman, Pak. Saya tengah-tengah aja deh, enggak kemana-mana. Enggak ada konsep itu. Enggak ketemu. Jangan salah memahami ayat al-wasatiyah itu. Ummatan wasatan, umat yang memimpin. Bukan enggak punya pendirian. Yang memimpin umat, khairu ummah. Itu tuh pemahamannya. Kita banyak keliru memahami. Ya, banyak juga para cendekiawan kita memahami ayat itu sebagai Islam moderat. Tidak ada Islam moderat. Ini orang sekuler aja tuh Islam moderat. Tidak ada. Islam ya Islam, dinul haq, dinul qayyim, dinullah, lurus dia. Itu Islam. Jangan kita merubah sistem dinullah, dinul qayyim itu dengan istilah moderat. Tidak ada konsep moderat dalam Islam. Kalau hak ya hak, batil ya batil. Syirik ya syirik, tauhid ya tauhid. Halal ya halal, haram ya haram. Itu konsep yang jelas yang mesti kita pahami. Nah, jangan sampai kita terbawa arus-arus begitu gitu. Dan itu banyak yang seperti itu dalam kalangan kita sehingga kita tidak punya kekuatan, tidak punya karisma, tidak punya rasa kalau bicara. Dianggap orang tuh angin lalu, dianggap orang tuh busa saja menggunung, ditiup sedikit angin sepoi basah berantakan, dan memang dibikin berantakan. Begitulah konsep Islam itu berangkat dari kekuatan iman, akidah dan ukhuwah imaniyah. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kekuatan kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu 'alan nabi ya alladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu fa'jibullaha ila amadakum. Allahumma salli Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min amwat. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wal muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.